Ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Kita sampai di pembahasan tentang hal-hal yang sifatnya ma'ani atau hati yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran. Jadi Quran itu bukan cuma baca huruf saja bunyinya betul, tapi ada hal-hal yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya batin. Ya, ada yang sifatnya nampak oleh mata, ada yang tak nampak oleh mata. Ini termasuk hal yang keempat yang harus diperhatikan, yang berhubungan dengan adab membaca Al-Quran, yaitu hal-hal yang sifatnya hati, yaitu ar-rabi'u an tatakhalla an mawani'il fahm wa hiya al-akinnah allati tamna'u min al-fahmi. Qala Allah azza wa jalla inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adanihim waqara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami jadikan di hati-hati mereka akinnah. Akinnah itu aghdiyah, tutup, sehingga ayyafqahu wa fi adanihim waqara, sehingga mereka ini ada tutup hatinya. Ketika mereka nak memahami Al-Quran jadi tak bisa, hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini termasuk orang yang dapat nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang hatinya ditutup sehingga dia tak bisa melihat kebenaran. Tak bisa, memang tak bisa. Jadi dia memang dari sononya, tapi kalau dipikir secara kenapa orang di kota paham, bukan masalah apa, hatinya itu tertutup, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas-jelas yang benar ini yang betul, tapi mereka tidak paham. Nah, itu memang ditutup sama Allah hatinya. Jadi hendaklah orang ini menjaga jangan sampai hatinya itu tertutup, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari membaca, memahami isi-isi Al-Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula anna syayatina yahumun ala qulubi bani adam la nadaru ila malakutis sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya setan itu tidak menghalang-halangi hati-hati, tidak menghalangi hatinya anak-anak Adam, maka anak-anak Adam tersebut akan bisa melihat malakutis sama. Kita kenapa nggak bisa lihat malaikat? Ditutupi hatinya oleh setan. Kalau kita bisa, makanya para aulia nggak heran Sayyidina Ali karnullah ketika nak wafat, dah tahu dia malaikat Israel datang. Macam mana tak? Karena hati mereka ini bersih, sudah nggak ditutupi oleh setan. Rasulullah SAW tak usah tanya lagi, malaikat Jibril biasa datang. Nah, jadi seperti itulah. Ini sabda Rasulullah. Jadi seandainya hati manusia itu tidak ditutupi, dihalang-halangi oleh setan, dia bisa melihat kerajaan langit, alam malakut, alamnya para malaikat, itu bisa tahu, bisa nampak. Rasulullah tahu. Karena hati Rasulullah ini tidak terhalang-halangi oleh iblis atau setan macam itu. Wa'lam anna ma'ani al-Quran min jumlatil malakut. Ketahuilah bahwa sesungguhnya makna-makna Al-Quran itu termasuk bagian dari alam malakut. Makna Al-Quran itu termasuk bagian dari alam malakut, alamnya para malaikat. Wa innama hurufuha min alami syahadah. Adapun huruf-hurufnya alif lam mim, alhamdulillah, alif lam ha mim dal lam lam ha, ra ba alif lam ain alamin.
huruf-hurufnya Al-Quran itu termasuk min alami syahadah, alam yang tampak oleh mata. Jadi Quran itu ada yang alam tampak oleh mata, ada alam malakutnya. Alam malakutnya apa? Alamnya para malaikat. Nah, jadi malaikat ini apa istilahnya? Dia tidak melihat hanya huruf-hurufnya begini, tetapi alam malakutnya itu ada. Nah, yang apa? Alam malakutnya hakikat daripada Al-Quran itu. Wal akinatul lati yubtala biha al-muttaqi al-muta'attis ilal haqqi nau'an. Sedangkan akinah yaitu tutup di dalam hati, penutup hati yang tertutup, akinah allati yubtala bil muttaqi al-muta'attis ilal haqqi nau'an. Jadi ada penutup di dalam hati yang menyebabkan orang-orang yang bertakwa ini yang haus terhadap kebenaran ini tidak bisa memahami Al-Quran. Jadi ada orang bertakwa tapi ini kalau baca Quran tak bisa memahami, tak tembus. Hanya sebatas hurufnya saja, alif, ba, ta, dan seterusnya itu. Tapi enggak tembus, enggak ada rasa apa-apa, sama sekali enggak ada rasa. Ini berarti di hatinya ada akinah. Baca ayat kan biasa, biasa. Enggak ada sedih ke, takut ke, ingat ke, enggak ada. Jadi al-akinah allati yubtala bil muttaqi al-muta'attis ilal haq. Tutup, penutup di dalam hati yang mana itu menjadi cobaan. Orang yang bertakwa, yang haus ingin kebenaran itu ada dua macam. Jadi penutup hati sehingga orang tidak bisa membaca Al-Quran itu ada dua macam. Ini nutup hati sebab al-muttaqi, al-muta'attis, orang yang takwa, yang haus akan kebenaran. Tapi baca Quran memang tak ada rasa lah. Memang tak ada. Jujur, kalau baca buku cerita lebih nyaman, lebih enak. Nah ini. Apa dua perkara, dua macam tersebut? Nau'an amma betulia bi dhaiful iman min hijabis syakal wal juhud, yaitu kemudian kalau untuk orang-orang yang imannya lemah, orang yang bertakwa saja masih ada akinahnya, penutup hatinya. Maksudnya dia ketika baca Al-Quran ini dia tak bisa tembus kepada alam malakut, nggak bisa memahami, nggak bisa sampai ke alam malakut. Itu ada dua macam nanti. Tapi nanti diterangkan. Kemudian yang kedua, sedangkan penutup hati yang menutupi hatinya orang-orang yang imannya lemah itu yaitu hijabus syak wal juhud, yaitu hijab keraguan. Keraguan baca Al-Quran. Al-Quran ini suatu hal yang luar biasa. Seandainya diturunkan di gunung, cerai berai gunung. Tapi kita macam tak percaya gitu. Mulutnya aja tapi hatinya tidak percaya. Jadi menganggap Al-Quran itu biasa-biasa aja. Ini namanya hijabus syak. Kalau orang sudah ragu, dia tak akan bisa tembus kepada alam malakut. Nggak bisa. Ya cuma Quran dengernya aja. Wasyak wal juhud. Juhud ini lebih parah lagi. Bukan hanya ragu, tapi dia ingkar. Kalau orang dah ingkar tak ada cerita. Abu Jahal tidak akan mendapatkan apa-apa dari Al-Quran karena dia ingkar. Dia dengan Rasulullah di Mekah tinggal sama, sering ketemu, nggak dapat apa-apa karena ingkar. Nggak bisa. Jadi seseorang ini ketika umpamanya contoh, dia membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran, tetapi dia tidak ada keyakinan di situ, ya sudah, itu namanya hijab, menjadi hijab baginya. Keraguannya itu menjadi hijab. Wa amma mabtuliya al-munhamik fid dunya hijabu syahwatil mustaghriqah lil qalb. Sedangkan penutup hati yang menyebabkan orang tidak bisa memahami Al-Quran, malakutnya Al-Quran bagi orang-orang yang terjerumus kepada dunia. Munhamik fid dunya, ini orang yang terjerumus kepada dunia. Dunia
tok yang dipikir dia. Pergi pagi kerja, malam balik, pagi kerja, malam balik. Otak bisnis tok. Nanti kita bikin ini, bikin ini, bikin ini. Nanti bulan depan ini, tahun depan ini, 5 tahun ke depan ini, 10 tahun ke depan ini, 20 tahun ke depan. Macam tak mati. Macam tak mati dia. Otak duniawi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita pikirlah sekarang nih, kita semua nih, akhir kita di dunia ini apa? Mati, ya kan? Akhir kita semua di dunia ini itu apa akhir kita? Mati kan? Kalau dah namanya akhir kita itu mati, kita nak bikin apa di dunia ini? Coba kita bayangkan. Nak bikin apa kita? Tapi ada orang lalai, disibuk cari dunia terus. Belum tercapai mati. Kadang-kadang kita ini lupa akhir kita. Itu yang menyebabkan kita ini tergila-gila dengan dunia. Lupa kau ni ngapalah ambisi sangat dengan dunia ni. Dengan harta ngapalah ambisi sangat. Dengan pangkat ngapalah ambisi sangat. Dengan jabatan ngapalah ambisi sangat. Aduh. Padahal akhir kita semuanya ni sama, mati. Mentok-mentoknya kebanyakan lah orang-orang zaman kita sekarang ini, orang meninggal kalau umurnya itu panjang itu 80 udah mentok. Tapi 80 tahun kan mati juga namanya. Bukan tak mati. 80 tahun pun umurmu 80, 90, 100 tahun tapi kan mati juga tuh. Terus apa kau nak bikin di dunia ini? Bukan tak mati. Jadi ini pentingnya juga kita ingat kematian. Akhir saya di dunia ini mati. Sudah. Dengan demikian ini akan merosot kecintaan kita kepada dunia ini. Gila dunia ini akan hilang. Apa lagi? Akhirnya kata mati. Sudah. Apa lagi? Jadi kita tak gila. Kenapa orang rakus lupa mati? Udah banyak, nak banyak lagi. Lupa mati dia. Lupa mati. Kalau dia dikasih tahu, Pak, umur kau ni 2 tahun lagi, kira-kira dia ni masih tak, dia tergila-gila. Balik dah pusing, 2 tahun lagi mati. Untuk apa kau kalau 2 tahun lagi mati? Nak bantai kalau ambil lah, ini ambil lah. 2 tahun lagi mati untuk apa? Tapi bedanya apa 2 tahun lagi dengan 80 tahun lagi, dengan 100 tahun lagi? Apa bedanya? Sama mati juga. Ini penting. Jadi orang-orang yang munafik di dunia hidabu syahwat al-mustaghriqah lil qalbi. Orang-orang yang penggila dunia, mereka yang menyebabkan mereka ini tidak bisa memahami Al-Qur'an yaitu hijabus syahwat. Hijab syahwat nafsu. Dipenuhi nafsu duniawi. Orang udah nafsu. Ini hati ini ada hijab. Dia kan tak bisa dia memahami Al-Qur'an. Tak bisa. Tak bisa. Nafsu kotor hatinya luar biasa. Ya. Kalau orang dah gitu mana, astagfirullahaladzim, mana bisa menembus malakut? Ada orang yang ragu. Alah, masa iya? Alah kau itu namanya hijab sak. Hijab sak, hijab keraguan. Selesai. Ketika orang sudah ragu, itu adalah hijab antara hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan alam malakut. Nah gitu. Fadzalika jaliyun la yakhfa qawluhu mani'an min fahmil lataifil Qur'an wa tibasi anwarihi fiha hujiba aktsarul khalq. Jadi itu semua yang disebutkan di atas itu sudah jelas, tidak ada kesamaran lagi, semuanya menjadi penghalang orang untuk memahami inti-inti makna-makna Al-Quran. Ya. Waktu bahasan anwari, dan orang tidak bisa mengambil nurnya Al-Quran, nggak bisa. Al-Quran itu nur Al-Quran, tapi banyak yang tak bisa ngambil. Kenapa orang tak bisa ngambil? Itu tadi hatinya terhijab. Hatinya terhijab. Ada hijabnya sahabat, terhijab duit, terhijab pangkat, terus hijab sak, dia ragu. Itu tadi, itu di antaranya. Atau lagi hijab juhud. Juhud ini kacau lagi. Ingkar. Kalau dah ingkar macam mana nak dapat nur Al-Quran? Tak bisa.
Yakinlah di dalam Al-Quran itu ada nur, yakin. Itu yakin. Dan itu bisa masuk ke dalam hati kita. Bisa masuk ke dalam hati kita. Sekarang kalau Al-Quran itu hanya zahir saja, terus yang diturun malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu malaikat nggak nampak, yang menurunkan saja sifatnya sudah tidak nampak, gaib. Al-Quran itu juga penuh dengan hal-hal yang gaib. Maksudnya bukan syahadah, bukan hanya yang nampak oleh mata saja. Kalau kita hanya mengamati Quran itu cuma kulit sama tulisan sama kertas itu aja, berarti cuma melihat Al-Quran secara zahir saja. Bukan itu. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah. Allah itu tidak di alam syahadah seperti kita, enggak zahir seperti kita bisa cakap, bisa ngomong, bisa dipegang. Itu tentulah kalamnya zat yang gaib, ya, kalamnya zat yang gaib, yang tidak di alam syahadah, tentu sifatnya, ya sifat gaibnya, yang intinya itu sifat gaibnya. Syahadahnya ini supaya kita ini bisa membacanya. Supaya kita bisa membacanya, maka Al-Quran itu dirupakan huruf, ya, dirupakan huruf. Wa ammal ubad al-mutajarriduna li tariqillahi azza wa jalla fayuhjabuna binaw'aini akharin. Sedangkan al-ubad, ubad yaitu orang-orang yang ahli ibadah, murni ibadah tok, ibadah tok, enggak ada lain. Wa yafayujabuna bina'in akhir, maka itu pun masih bisa terhijab. Orang rajin ibadah, astagfirullah, rajin, tapi ternyata dia tidak bisa memahami makna-makna Al-Quran. Makna Al-Quran maksud kita ini bukan makna arti secara zahir, bukan, tapi rahasia-rahasia di dalam nur Al-Quran itu. Bukan sekarang mana ini artinya apa? Oh, berarti artinya gini, maksudnya gini secara zahir. Bukan itunya, tetapi nurnya, ya, yang sifatnya adalah alam malakut. Jadi orang-orang ahli ibadah juga mereka masih terhijab. Ada hijabnya dua di antara macam hijab yang bisa menjadi penghalang antara hati dengan memahami Al-Quran. Ahaduha al-waswas as-sarif lil qalbi ila tafkir bin niyati kaifa kanatis shalah kaifa kanat fil ibtida hal baqitul an hal huwa mukhlisun fil hal hadza in kana bis shalah awil waswas as-sarif lil muhim al-muhim. Ada yang ketinggalan sedikit. As-sarif lil ham, jelas. Tadi tak jelas. Ila tashil makharijil huruf wa tashaqquk fiha wa i'adatu li ajli dzalik. Sedangkan orang astagfirullahaladzim, orang-orang ahli ibadah itu bisa terhalangi dari memahami ma'ani Quran, rahasia Al-Quran, mendapatkan nurnya Al-Quran, karena al-waswas as-sarif bil qalbi ila tafkir fi niyyah kaifa kana fil ibtida' al-baqitul an wa hal huwa mukhlisun fil hal in kana fi sholati aw al-waswas as-sarif alil ham ila tasil makharijil huruf wa tashaqquk fiha wa i'adatu li ajli dzalik. Jadi orang dia baca Quran, ada orang nih ahli baca Quran, tapi dia tidak bisa memahami ma'ani, rahasia-rahasia dari per ayat Al-Quran, karena mereka ini masih terkena al-wiswas, gangguan. Gangguannya apa? Mereka difokuskan sama setan untuk masalah tartilnya,
Makhatasih makharijul huruf wa tasakkuk fiha wa i'adatuha. Jadi mereka disibukkan oleh zahirnya Al-Qur'an. Ini makhrajnya belum tepat nih, dah tepat ke betul ya dah. Makanya dipelencengkan sama setan. Orang belajar Al-Qur'an makhraj harus. Tapi kalau keterlaluan sehingga ini akan membelokkan daripada tujuan memahami Al-Qur'an kepada sibuk ngotak-ngatik huruf. Sibuk ngotak-ngatik huruf aja, tak selesai-selesai. Kapan kau nak memahami Al-Qur'an? Kemudian as-sarif lilham ila tasimakal jadi wa tasyakkuk fiha. Akhirnya dia ni aku dibaca Quran ni betul tak susah betul. Aduh, akhirnya dia sedih dia ni. Akhirnya pikirannya ini justru tidak masuk kepada tujuan bagaimana aku bisa memahami Al-Quran, mendapatkan nurnya Al-Quran ini nggak bisa. Jadi mereka hanya muter-muter di huruf saja. Padahal Al-Quran itu bukan cuma huruf, kalamullah. Bukan cuma huruf. Huruf itu adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan huruf itu karena untuk agar bisa dibaca, dipahami oleh makhluk, untuk menjadi perantara saja, untuk menjadi perantara. Al-Quran itu kalamullah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya orang ketika dia membaca Al-Quran disibukkan oleh ini betul tadi baca, ulang lagi lah katanya, ulang lagi. Oh, ini bacanya belum betul, ini tajwidnya ini belum, gunnahnya belum, maksudnya diulang lagi. Maksudnya ini bagi orang yang sudah bisa, bukan pakai bantai saja salah. Maksudnya sudah belajar tapi melampaui batas. Jadi belajar makhraj harus wajib. Tapi kalau nanti overdosis, muter gitu aja sampai mati, ngutik-ngutik huruf tok, kapan kau nak memahami Al-Quran? Nah, itu maksudnya begitu. Bukan baca Al-Quran gak usah makhraj, gak apa-apa, bukan begitu. Ini maksudnya ada orang yang dia memang dia ahli Al-Quran, ya, tetapi akhirnya dia terkena al-wiswas, ngutak-ngutak huruf itu terus, padahal dia tidak bisa. Nah, cuma diragukan oleh setan. Betul tak betul tak diulang lagi. Gitu. Akhirnya dia tidak bisa memahami Al-Quran. Wa hadza yajri fi salati wa ghairiha fa kaifa yutalibul asrar malakuti qalbul mahjubun masrubun ila mutala'ati syafatain wa kaifa intibaqi wal lisani wal hanak wa kaifa insilalul hawa min istiqaqi haima wa makna taqatil hurufi wa tashihima wa tashiha. Begitu juga di dalam membaca Al-Quran, juga di dalam salat. Orang macam mana nak khusyuk salat tu? Macam mana dia nak khusyuk kalau dia sekarang yang dipikirkan dia cuma makharijul huruf? Gak akan bisa khusyuk. Kau ni nyembah huruf, kau nyembah Allah. Tetapi belajarlah Al-Quran, hurufnya kau pelajari makhrajnya, hukumnya, idghamnya kau baca. Dah baca. Setelah itu naik. Maksudnya jangan ngutak-ngutik itu terus tak selesai. Akhirnya sholat Allah betul dia baca Fatihah itu betul, baca surat dia betul. Tamat yang ada di kepalanya ini, oh ini idgham, ini ikhfa, ini izhar, ini harus panjang, ini jangan panjang, ini ikhfa. Itu tok yang ada di kepalanya. Itu baru sahadah, baru kulitnya. Jadi orang ketika waktu sholat juga sibuk. Kau tadi baca surat, umpamanya Alhaakumut Takatsur. Dia fokusnya kemana? Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Makharij ta dengan sa harus beda. Alhaakumut Takatsur. Nah, itu yang betul. Dia fokusnya ke sana nih. Hatta zurtumul maqabir. Zai dengan za harus beda. Jadi zurtu jangan zurtu. Za zurtu zai. Nah, jangan zur. Fokusnya ke sana. Kalla sawfa. Akhirnya padahal mestinya
Itu dah kita bisa sudah. Jangan kan masa kapan kita nak fahami alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian berbanyak-banyak akan harta. Kapan mau sampai di situ? Kalau masih menyibukkan ini ta, ini sin, ini ghain, ini ain, ini ha, ini ha. Bukan enggak usah belajar Al-Quran, enggak usah bukan. Maksudnya kalau udah bisa sudah, jangan melampau itu aja, tak jalan di tempat. Sekarang ini yang repot, macam mana nak memahami Al-Quran makhrajnya aja belum betul. Nah ini tambah susah lagi, ya kan? Nah, ini tahapannya macam gitu. Ini baca, udah jadi imam masih lintang bukang Qurannya ada. Kau macam mana kau nak memahami Al-Quran Pak Imam? Kau bacanya aja tak betul, kan gitu. Yang bacanya betul saja belum tentu memahami. Sibuk mikirin makhraj, ada lagi sibuk mikirin lagu. Allahu Akbar, bikin lagu yang enak, indah, merdu, biar orang belakangnya suka semuanya, tak ngantuk lah sudah. Kapan nak memahami Al-Quran? Itu bedanya orang awam dengan para aulia, orang-orang soleh. Bedanya di situ. Mereka beramal lillahi ta'ala. Bukan berarti mereka nggak belajar tajwid, bukan. Tapi fokusnya tidak ke situ Al-Quran itu. Nah, itu baru kulit-kulitnya saja, ya kan? Kadang-kadang itu, di situ bacanya sedap. Yang imamnya pun dengar, tambah jadilah Allah. Lah sudah kapan kita ini nak memahami Al-Quran itu kapan? Ya kan? Ini namanya tingkat-tingkat. Orang Islam semua, tapi tingkatan tak akan tak sama. Ilmunya bagaimana, ibadahnya gimana, kemampuannya gimana. Salat mau sama? Enggak sama. Salat orang yang ikut rukuk sujud aja toharnya belum betul, ada yang dah betul rukuk sujud, ada yang bacaannya masih salah, ada yang bacaannya dah betul masih ngelamun, ada yang bisa khusyuk, ada yang tidak, ada yang sibuk makhraj, beda-beda. Enggak, kalau dah Islam udah sama, enggak sama. Tidak sama. Kita lanjutkan. Makna taqti'il huruf wa tashihiha. Nah, jadi itulah diantaranya ini menjadi penyebab orang tidak bisa memahami Al-Quran. Baca Al-Quran tapi tidak bisa paham karena fokusnya ke huruf to. Nah, kita jangan ke situ. Naik peringkat. Ana utsani, kemudian yang kedua, at-taqlid li zahiri ma'anil Quran wal jumud 'alaiha wa dzalika hijabun 'azim 'anil fahm. Walastu a'ni bihi at-taqlid al-batil ka taqlid al-mubtadi', bal at-taqlid al-haq aidan, fa inal haqqa alladhi kullifa al-haqq wa i'tiqadahu lahu darajat wa lahu mabda'un zahirun wa huwa kal-qisr fil mithal. Kemudian yang kedua, orang di dalam memahami Al-Quran, di dalam membaca Al-Quran ini bagi orang yang sudah tahu, yang sudah ini derajat naik lagi. Yang mereka kalau baca Al-Quran mereka dah tahu. Ini artinya ini, maksudnya ini. Ini bagi yang dah tahu. Makanya kan kita derajatnya masih jauh nih. Tapi kita perlu tahu juga bahwa orang yang seperti itu pun itu masih ada kekurangannya. Jadi kita ini apa? Buku hitam. Orang yang dia baca Al-Quran dia sudah tahu artinya, maknanya dia tahu, masih ada lagi yang menjadi hijab baginya. Apa? Dia terfokus kepada, ini ulama ini bilang ini, ulama ini bilang ini, seolah-olah Al-Quran itu hanya itu saja. Dia lupa kalau Allah Subhanahu wa taala ada, malaikat Jibril ada, ilham masih ada, tapi dia terfokus itu toh. Nah, tidak begitu. Allah itu yang memberi kita ilham, bukan berarti kita nak sembarang-sembarang menanamkan, tidak boleh. Tetapi yang namanya ilham itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ini begini. Berarti Al-Quran ini mesti enggak keluar dari sini.
Maksudnya bukan begitu. Ini iya, tetapi Al-Quran itu luas luar biasa. Tetapi jangan ngarang-ngarang sendiri. Tapi itu kalau orang ini berhubungan dengan ibadah, dengan keilmuannya, nanti Allah akan memberinya ilham. Itu namanya nur Al-Quran. Nah, nurnya Al-Quran. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalil Qur'ani zahiran wa batinan. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu ada zahirnya, ada batinnya. Lah sudah, selesai kan? Al-Quran itu ada zahirnya, ada batinnya, kata Rasulullah. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi an Ibnu Mas'ud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya Imam Ibnu Hibban. Kata Rasulullah, Al-Quran itu ada zahirnya, nih yang nampak tulisannya. Wa batinan, ada yang sifatnya batin tidak tampak. Siapa yang bisa ngambil? Itu ya tadi yang hijab-hijabnya ini dibuang. Kalau tak kita baca Quran zahir aja, itu pun masih belum betul. Ya Allah. Tadarus, kalau tadarus nih, jadi kemampuan membaca Al-Quran kita nih nampak ketika bulan Ramadan tadarus. Wah, itu nampak. Allah. Speaker baru beli, mereknya bagus, mahal. Kalau yang dengar tak paham Quran, wah bagus baca. Tapi yang dengar, yang tahu Quran, astagfirullahaladzim, kacau balau. Itulah tahap agama kita masih, keilmuan agama kita. Nah, orang-orang soleh dulu baca Al-Quran pingsan, kita mahfudnya aja belum betul. Macam mana? Jadi para orang-orang soleh, para sahabat, para ulia, begitu. Wahdan wa mutalian, fal jamidu ala zahir al-zan annahu laysa wara'u marqiyun yartaqi ilaih, marqa yartaqi ilaih kama yudasabur antakasibal al-asrar. Faqad kullifal khalqu mathalan ayyatakiduna anna Allah ta'ala yura walakin liru'ya zahirun wa sirrun. Faman ittaqada anna ru'yatullahi ta'ala munasabatul liru'ya allati ya'lamu al-insan fi hadhil alam kama yatasawwaru ayyutala ma'ala sirri qawlihi ta'ala lan tarani al-a'raf. Terus orang yang jamid ni kaku terhadap zahir, terhadap teks, terhadap zahir, terhadap teks yang dipikir Al-Quran teksnya begini, artinya ini tok. Nah, maksudnya gitu, bahwa tak ada nanti lain, tak bisa. Itulah tadi seolah-olah macam Allah Subhanahu wa taala ini ngarang menurunkan Al-Qur'an kalamullah ini macam satu hal yang kayak buku-buku biasa. Enggak kayak buku biasa. Al-Qur'an ini luas ayat-ayatnya tuh. Artinya tuh luas. Jadi kita baca, kita dah paham, kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya saya bilang bagi orang-orang yang sudah paham, yang sudah ngaji. Kalau belum, ya tak bisa ngarang-ngarang. Orang-orang yang sudah paham. Wa yanfika hadzal misalul wahid falasna naksibu laka aktsara min hadza walasna naqsidu bi hadzal asl illa al-talwihat lil mabadil asar taswiqan lil musta'idin laha. Al-khamisu alla taqtasira ala iqtibasil anwar bal tudibu ila iqtibasul ahwal wal athar wa dzalika alla taqra ayatan illa an tasira bi sifatiha wa yakunu laka bi hasabi kulli famin alun wa wajdun. Kemudian yang kelima yang perlu diperhatikan ketika membaca Al-Qur'an, jangan hanya niatnya untuk mendapatkan nurnya Al-Qur'an waktu baca. Orang kita baca Al-Quran tuh niatnya diantaranya supaya kita mendapatkan nur dari Al-Quran.
Kita dapat. Kalau tak percaya, ya tak dapat. Balik lagi, hijab musak. Orang yang tidak percaya Al-Quran itu ada nurnya, ketika dia baca dia tak dapat. Tapi setiap kita baca, kita ini akan mendapatkan nur dari Al-Quran. Al-Quran ini kalamullah, nur dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman katanya, tapi kok dia jangan cuma itu saja. Bal tudifu ilai iqtibasal ahwal wal athar. Tetapi engkau minta sama Allah, ketika kau baca satu ayat, engkau dapatkan nur dari ayat tersebut, juga engkau mendapatkan apa yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Umpamanya ayat tersebut menyebutkan ceritanya orang-orang yang bersabar, orang-orang yang tawakal, orang-orang yang bersyukur. Maksudnya aku juga ya Allah niatkan ini supaya aku juga nanti termasuk menjadi orang-orang yang bersabar yang disebutkan di dalam ayat, orang-orang yang bersyukur yang disebutkan di dalam ayat, gitu. Orang-orang yang tawakal. Sehingga ketika membaca ayat-ayat tentang tawakal, Allah nanti akan memberi kita sifat tawakal. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang syukur, karena kita sudah minta, kita niatnya kan kita minta sama Allah. Ya Allah, setiap ayat yang aku baca, ya Allah, berikan nurnya padaku. Dan rahasianya apa di situ? Kalau tentang syukur, aku jadikan aku orang yang bersyukur. Jadikan aku orang yang tawakal. Jadikanlah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini sebetulnya ini bisa menjadikan orang yang membaca jadi orang yang sabar. Maksudnya apa? Dari sifat, dari keberkahannya, dari nurnya Al-Quran itu tadi. Dengan nurnya Al-Quran tadi, innallaha ma'as-sabirin, orang yang membacanya ini dia bisa mendapat satu transfer lah bahasanya kita sekarang. Transfer yang sifatnya ruh dari Al-Quran ini, yang dari Allah Subhanahu wa taala, dia jadi orangnya lebih penyabar. Ayat banyak. Cerita-cerita tentang sahabat, tentang dan sebagainya, tentang bersyukur, memuji dan sebagainya. Itu harus diniatkan juga. Wa dzalika alla taqra ayatan illa antasira bi sifatiha. Yang demikian itu maksudnya begini, engkau tidaklah membaca satu ayat sampai engkau bersifat seperti ayat yang kau baca. Gitu orang baca Quran tuh. Jadi tadi seperti saya bilang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita mau fokus kemana? Kalau fokus ke harokatnya, ke tartilnya, ke ininya, itu muter-muter itu kita terhijab oleh memahami Al-Quran, nurnya Al-Quran kita terhijab. Tapi kita fokus kepada la in syakartum la azidannakum. Kita niatkan setiap ayat ini mengandung nur dan akan didapatkan oleh orang yang membaca. Kemudian kita juga mendapatkan di situ sifat syukur di situ. Janganlah engkau membaca satu ayat yang di situ ada menyebutkan satu sifat kecuali engkau bersifat seperti yang disebutkan di dalam ayat gitu. Jadi ini syukur, kalau itu aku ingin menjadi orang yang bersyukur, diniatkan. Aku ingin menjadi orang yang bersabar, yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini ayat ini kalau dibaca di situ bisa menjadi satu semacam pendukung, pensupport kita ini bisa menjadi orang-orang yang bertawakal dari nurnya Al-Quran itu tadi. Jadi ada transfernya kalau kita baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini bukan buku-buku seperti buku-buku biasa. Nurnya tuh ada. Jangankan Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah itu aja bernur, ada nurnya gitu. Tapi itu sifatnya batin, tak nampak oleh mata. Yang percaya dapat, tak percaya hijab, dia tidak akan mendapatkan, tak akan dapat. Itu. Jadi jangan yang tahu cuma hantu jembalang aja. Kalau dibacakan Al-Quran lari dia tahu. Manusia baca tak tahu pun ada mana, tak ada nur, tak ada apa.
Tapi hantu jembalang, setan, jin iblis bacakan Al-Quran, pagi dia cabut. Tahu dia, nampak. Aduh, tak tahan, panas kata dia kan. Contoh. Orang kita tak nampak, tak nampak. Kau nak kena jadi hantu dulu barangkali, baru kau tahu kalau Al-Quran. Itu membuktikan kalau Al-Quran itu memang ada zat yang sifatnya batin. Contoh orang ruqyah dibacakan Al-Quran, kenapa jin tuh panas lari? Apa yang ngentam dia ni, yang huruf-huruf ni? Kalau gitu Al-Quran pukulkannya kepala dia kan. Tapi bukan zahirnya, tapi batinnya ini yang itu menunjukkan itu yang kelas-kelas untuk ngusir-ngusir jinnya itu baru kecil, fadilah kecil di antara faidah Al-Quran. Terus jin itu bisa pergi dengan ayat Al-Quran. Apakah sifat buruk yang ada pada kita ketika kita baca tentang ayat-ayat kisah orang-orang yang berinfak dermawan, ya? Ini tentang infak apa itu nanti tidak bisa masuk mengusir yang ada di sini. Bisa, tapi tadi kan ada niatnya, kan gitu. Jangan kalau ngusir setan dia yakin nih, yakin nanti pergi nih jin nih, setan ini. Tapi ketika dia membaca Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Perumpamaan seorang yang berinfak itu seperti orang yang menanam sebutir biji. Kemudian dari satu biji ini tumbuh 7 cabang. Setiap cabang 100 buahnya. Ini namanya ayat tentang dermawan. Ini ayat ini faedahnya diantaranya bisa ngusir sifat bakhil dari diri orang yang membaca. Tapi kita waktu membaca ini kita ada niatkan seperti itu, jadi tidak terhijab namanya. Tapi kalau orang cuma baca Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah mathalul ladzi jangan masalu, salah. Masih tajwid. Macam mana dia nak dapat? Tak dapat. Terhijab. Macam itu. Oke. Makanya bertahap harus belajar. Susah dikira Quran tu gampang. Susah. Jadi orang-orang para ulama itu luar biasa amal mereka, ilmu mereka luar biasa. Kita tidak ada apa-apanya. Kemudian wadzalika alla taqra ayatan illa an tasira bi sifati fa yakunu laka bi asbi kulli fahmin halun wa wujudun. Jadi engkau ketika kau membaca dengan memahami tadi, ya, ketika kau pahami engkau akan mendapat satu hal ini satu keadaan, ya. Satu keadaan, maksudnya ya tadilah tergantung ayatnya bercerita tentang apa, maka mudah kita memohon kepada Allah berkah ayat tersebut kita juga bisa bersifat seperti apa yang disebutkan Al-Quran tadi. Fa inda dzikri rahmati wa indal maghfirati tastabshiru ka'annaka tatiru minal farah. Dan ketika ada ayat rahmah, ada ayat maghfirah, maka engkau bergembira. Karena gembira ketika baca ayat-ayat rahmah, ayat maghfirah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Aku walaupun dosanya banyak yakin Allah ini Maha Pengampun. Gitu. Tapi orang baca tak sampai ke sana. Entah fokusnya kemana baca. Mana? Nah itu. Jadi ketika membaca ayat gitu bahagia rasanya. Walaupun dosaku banyak tapi aku yakin Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Namanya Maha Penyayang. Sepenyayang-penyayangnya manusia, penyayang mana sama Allah? Tentu lebih sayang Allah. Ada manusia nih, dia disakitin orang, dia diem aja. Malah tetap dibantu, ada salah dibantu, kata kau ni ngapalah bodoh. Dia dah anu kau, ngapa masih kau bantu? Ini ada sifat penyayang, walaupun degil orang. Yang kawan-kawannya geram kalau aku, tak bakal aku nak tolong dia. Iya,
Tapi orang ini dia punya sifat ini manusia, ada yang seperti itu, ada. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, sedegil-degilnya kita itu. Tapi ini bukan jadi untuk nanti aku degil aja lah kalau gitu. Ya, boleh. Ini bahasa ini ketika sudah terjadi, bukan belum. Kalau gitu tak usah ibadah lah, Allah maaf pun salah. Kalau udah terjadi tergelincir, tobat, baru innallaha ghafurur rahim. Wa inda dzikril ghadabi wa syiddatil iqab tadada'alu ka'annaka tamutu minal faza'. Maka ketika di situ ada menerangkan tentang murkanya Allah Subhanahu wa taala, ada ayat menerangkan tentang siksa Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan merasa ketakutan luar biasa. Allah. Bahasa innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu sangat pedih azabnya. Sangat tak pedih macam mana? Di neraka itu macam mana siksanya, tak pedih macam mana, bayangkan. Orang dibakar, kita tak usah lah kita bilang dibakar. Di dunia ini orang dekat ambil rokok, udah, apalagi sampai diginikan telinga dipotong, itu belum. Tengok PKI dulu ceritanya, mata dicongkel lah, apalah. Pedih tak tu? Pedih. Tapi innallaha syadidul iqab. Tapi sebenarnya Allah itu sangat pedih azabnya. Besok di akhirat, ketika dia Allah, jangan sampai engkau azab kami. Jadi ada rasa takut ketika membaca Al-Quran seperti itu. Nah, itu karena Allah bukannya Allah zalim, enggak, karena degil. Mulai di dunia ini degil, dibilang suruh taat tak mau, suruh salat tak mau, dia tak mau. Besok dia akan Allah kejam betul, mana bisa protes, tak bisa protes. Wa inda dzikrillahi wa asma'ihi wa 'azamatihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita lanjut insyaallah di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.